ini, sebelum mulai kita mengucapin selamat ulang tahun untuk Ibu Ati Nurayuni, Direktur Utama Trans TV dan juga Trans 7. Semoga panjang umur, amin, sehat selalu, amin. Semua apa yang dikerjakan selalu berhasil dan disayangi banyak orang. Amin. Selamat ulang tahun Ibu. Happy birthday. Happy birthday. Sehat-sehat selalu. Oke, judul hari ini belum. Enggak pakai kamera nih, Pak. Pakai kamera handheld. Handheld. Oke. Judul Sini. hari ini. Sini abang. Ya, Halo. Wendy pasti tahu tuh. Gua tunjukin. Kok lo ngejauh sih? Maju Jel. Oh. Gini nih, caranya begini nih, megang kameranya. Gak ngerti handheld, pegang pipi gini. Alah. Depan, Wendy lu depan, Wen pasti. Ayo Wen, tolong Wen. Mang lo Kikuk. nggak gitu. Gua tunjukin keluarga kompak Cuma di Brownies. Kali ini keluarganya bahagia. 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 Rumah sudah jadi. Gue tunjukin. Rumah sudah jadi dan siap huni. Oke. Kali Ada ininya tahu ada hook. ya itu terakhir. Oh iya. Kali ini. Ya nanti kita undang dia ke Brownies ya. Oke. Baik, sekarang ini yuk yang joget yuk. Sekarang ini kita kedatangan seorang anak dan ayahnya yang memiliki kisah perjuangan yang mengharukan. Aku punya tayangannya dulu, ini dia. Kita panggil ini dia, Cassandra dan ayah Johnny. Doakan aku ibu, restumu sertai langkahku. Ayah dengarkanlah, bahagia pasti datang, percayalah. Ibu, engkau kuatkan aku. Cassandra dan ayah, panggilannya apa? Sandra. Kalau ke bapak? Biasanya dipanggil Pak Clinton karena orang Batak Oh, kayak kan gitu. Clinton. Kalau Anaknya Cassandra dia manggilnya ngomong. Bapak? Si bapak Bapak, oke. Cassandra dan Bapak Johnny, ini aslinya dari mana sih? dari Medan. Oh, dari Medan. Dari itu tadi landing nih. Ya, Dari Palangka dari tadi. Palangkaraya tadi. Oh, dari Palangkaraya. Karena kuliahnya di Palangkaraya ya. Oke. Nah, ini kalau boleh tahu nih Pak, ini berarti keseharian Bapak bekerja? Kita keliling dagang gitulah. Kalau di orang kampung kami bilang pekan-pekan, jualan pekan-pekan. Jadi setiap saban hari itu ganti-ganti. Senin biasanya pindah ke pekan-pekan yang di situ. Oke. Kalau Cassandra, Jadi Bapak kalau mohon maaf kalau jualan semua barangnya dipegang sama Bapak gitu. Iya, kayak ginilah. Berarti dalam satu hari Bapak targetnya menjual semua yang ada di tangan Bapak. Itu kan tergantung rezeki yang di atas juga. Tapi yang jelas kita berusaha lah semampu. Iya. Sebisa mungkin berapa yang laku hari ini kita syukuri. Dapat tasnya dari mana Pak? Ada yang kirim gitu? Ada yang kan karena sekarang udah canggih, tinggal ngorder kita kalau namanya order. Terus dikirim barangnya dari Medan, dipaketkan. nah harga tasnya yang biasa Bapak jual tuh kisaran berapa biasanya? Ya kalau kayak gini rata-rata 20.000. 20.000. Dari 20.000 berarti Bapak dapat keuntungannya? Kurang lebih 7.000 rupiah. 7.000. Oke. Berarti kalau Cassandra sendiri kuliah ambil jurusan apa? Ilmu administrasi negara. Ilmu administrasi negara. Oke. Waktu kamu posting itu kamu tuh nggak tayangannya jadi viral? Nggak nyangka? Nggak nyangka. Karena sebenarnya yang kamu tulis adalah sebenarnya ungkapan perasaan kamu selama bertahun-tahun gitu. Iya. Iya. Iya, kebetulan di situ kemarin ngantar bapak itu ke tempat mau cari kerja. Nah di situ kan Sandra masih kangen sama bapak. Akhirnya besoknya itu untuk meluapkan masih rasa kangennya, saya posting itu kemarin. Ternyata nggak nyangka viral. Karena memang Jadi tujuannya- Sandra mau cari kerjanya di Palangkaraya lagi? Iya, sama bapak juga. Oh Bapak, jadi Bapak mau dipindahin ke Palangkaraya, tinggal sama kamu? Iya. Oke. Sebenarnya Bapak di Medan sama siapa? Sama ibu, sama adik juga, 2 lagi adik di kampung. Oh masih ada 2 lagi Iya. adiknya.
Bapak kalau misalkan agak ribet taruh aja nggak apa-apa Pak? Oh, udah bisa diletakkan. Udah, Bisa boleh. kaki. Atau mungkin mau Kayaknya udah pegal. Begini aja bapaknya. Kayak udah pegal gitu loh. Mas Andra, Gak relax juga. ini gimana sih setelah kamu lulus kuliah nih? Ya kan perjuangan Bapak juga nggak gampang. Iya. Iya kan? Kamu sendiri gimana? Ya, saya sendiri tuh pengen berjuang karena ada adik lagi, 3 lagi adik saya yang ingin sekolah lagi lebih tinggi kayak saya juga gitu. Jadi bantu bapak juga. Oke. Sama-sama berjuang lah sama bapak sama mama gitu. Tapi sebenarnya kamu bisa jualan tas ini secara online loh. Iya bisa. Kak. Maksudnya daripada Bapak harus berjalan puluhan kilo keliling-keliling bawa barang, sekarang kan zaman udah canggih. Iya. Modal lampu, modal handphone, kamu bisa jualan di aplikasi. Pasti jauh lebih tidak melelahkan karena Bapak pasti punya kebatasan tenaga juga ya Oma ya. Iya, betul. Ya mungkin setelah viral ini ya bisa kamu jualan lewat ya itu tadi TikTok ya lewat apa. Tapi katanya nih Pak, ini sampai pinjam uang untuk ongkos wisuda. Betul sekali. Biar ku ceritakan dulu flashback ke belakang dikit ya. Kemarin setelah agak libur semester adiknya pulang. Jadi yang bulan 8 balik lagi ke Palangka. Nah udah tatap muka lagi, masuk reguler kuliahnya. Jadi ku bilang memang ku janjikan hari itu masih bisa lah. Seiring berjalannya waktu, si Sandra meja hijau lah. Ditanya bulan kemarin, bulan September, Pak bisa nggak dipastikan menghadiri wisudaku di Palangka katanya. Ku kasih tahu sama anaknya, nggak bisa ku pastikan. Soalnya makin hari ini rezeki kita kayaknya makin jauh. Nah aku bilang penjualan kita semakin menurun drastis, makan aja kami sulit. Nah nggak bisa ku janjikan, nanti kalau janji itu utang, aku bilang. Terus kayak anaknya kayak ada rasa risau, entah rasa apa. Siap dia meja hijau, pergi dia ke tempat pamannya ke Gunung Mas di di Kalimantan Tengah, nunggu di wisuda. Terus tiba-tiba entah masalah apa di rumah, aku sama mamanya bertengkar. Soal karena hidup kami makin susah, makin sulit, aku sama mamanya bertengkar. Gara-gara masalah hidup ini, terus ku bilang sama mamanya, kalau enggak ginilah jalan keluarnya ginilah, biar sama-sama enak. Kalau kita sering tatap muka, nggak enak suami istri. Kayak kucing sama tikus nanti terus ketemuannya, lebih baiklah aku pergi. Biarlah dulu kita LDRan, aku bilang, sekalian aku cari kerja. Terus ku telepon anaknya, datang anaknya, setuju sekali. Tapi aku bilang, biar lebih hemat, kami cari duit dulu, minimal itu 1,5, tapi naik kapal laut lah, aku biar lebih hemat. Nanti kalau naik pesawat nggak cukup, aku bilang. Jika cerita datangnya si anak, kalau nggak gini Pak, aku ada temanku yang bisa mendahulukan. Sebelum nanti bisa Bapak ganti sama Mama, didahulukanlah ada yang temanku katanya. Itu pun lebih baik nak, aku bilang. Kalau ada memang yang mau membentuk kita, syukurlah aku bilang. Tapi biar tiketnya agak lebih murah dikit, aku kecepatan datangnya. Anaknya wisuda tanggal 14 kemarin, aku datangnya tanggal 5. Takut nanti tiketnya melambung. Iya. Lebih mahal lagi. Sandra, gimana perasaan kamu melihat akhirnya segala perjuangan kamu untuk mendatangkan ayah dan berhasil? Jujur senang sekali karena memang dari lubuk hati pengen bapak sendiri bisa menghadiri wisuda saya dan akhirnya itu terwujud gitu. Walaupun sebenarnya ada rasa sakit juga mendengar bapak bilang mau ke sini tapi sekalian cari kerja. Di situ saya juga ngerasa pasti di sana bapak udah putus asa gitu. Tapi di sisi lain saya senang. Ya udah. Kamu itu kuliah dapat jalur beasiswa atau memang bayar seperti mahasiswi biasanya? Kami itu 3 bersaudara kuliah. Saya sendiri yang dapat beasiswa. Nah jadi uang kuliah adik sama abang saya itu dibayar dari beasiswa saya. Jadi memang pakai beasiswa. Iya. Hebat. Ini mohon maaf banget sebelumnya. Berarti kalau baju wisuda ini kamu beli atau bikin? Dibeli dari Shopee. Oke, Dibeli dari aplikasi online. ya, online ya? Online. Oke, jadi lebih hemat jauh harganya. Iya, lebih hemat jauh.
Pasti kamu kepikiran selama di Palangkaraya bagaimana perjuangan ayah sebenarnya pasti dia ingin datang tapi nggak punya uang. Iya, kemarin itu sempat telepon setelah saya sidang. Saya bilang bisa nggak kira-kira antara satu kalian yang bisa datang ke wisuda gitu. Soalnya ini juga sedih juga teman-teman semua orang tuanya sampai keluarga besarnya bisa hadir. Tapi aku masa nggak bisa satu aja kalian gitu kan. Mereka bilang sabarlah dulu. Nah memang gimana udah kayak gini keadaan kita katanya. Terus aku bilang ya udahlah kesana lah aku cari kerja sekalian. Kebetulan juga di situ memang masa-masa paling terpuruk. Aku juga punya usaha tapi lagi kosong-kosongnya gitu. Kalau kamu usaha apa? Saya punya makeup dan nail art sekarang. Oh, jualan makeup. Makeup orang gitu. Oh, kamu makeup artis. Ini makeup sendiri berarti? Bukan, tadi di... Oh, di makeup. Oke. Aku ada artikel dulu Soya. Sebentar ya. Ini. Cassandra bangga jadi sarjana meski cuma anak penjual tas keliling. Ayah nangis, bapak paling miskin. Maksudnya, itu kan tulisan kamu katanya ayah kamu paling miskin. Iya. Maksudnya gimana itu? Nah gini, kemarin tuh setelah keluar dari wisudakan keluar, nah datang bapak ngasih bunga, sekalian bilang terharu bapak lihat wisuda ini, katanya gitu. Bapak terharu bisa hadir di sini, walaupun bapak paling miskin di sini, tapi bapak bangga salah satu anak bapak ada di sini untuk wisuda, katanya kayak gitu. Jadi di situ memang terharu, nangis. Kenapa lah bisa keluar kata-kata dari bapak dia paling miskin di sini gitu. Apa yang buat bapak bisa bicara seperti itu Pak? Jujur ya, aku kemarin terharu juga. Karena aku tengok di lingkungan aulanya yang saya perhatikan, semua pada bawa mobil. Nggak ada yang naik Grab. Jadi semua pada bawa mobil, minimal aku bilang lah, mobil yang harga 200 jutaan. Ada juga yang bawa mobil mewah. Jadi setelah diumumkan nama-namanya, setelah rektornya pada pulang, kan keluar. Ya. Ini si anak semua bubar. Kemudian mau datang dia meluk, kupeluk. Tapi kubisikkan sama anaknya. Kau nak, ku bilang. Dari semua yang hadir yang di sini, aku rasa aku yang paling miskin. Sampai uangku yang kukantongi sekarang pun, itu yang sisa dari kampung cuma 100.000, ku bilang. Yang kedua, datang pun aku dari kampung, itu pun karena diutangi, ku bilang. Jadi jujur menangis, itulah yang keluar dari mulutku. Itulah yang ku bilang langsung. Kurasa aku lah yang paling miskin di sini. Yang daripada yang semua yang hadir. Karena gini, nggak ada ikut rasa kita, nggak ada kurasa kami orang tua yang bisa menyekolahkan anaknya sampai kuliah, sampai sarjana. Kemudian karena pun ucapanku kayak gitu, terharu menangis, kupikirkan dari di kampung, dari keluarga besar kami satu kakek, aku yang bisa membuat sarjana anaknya. Jadi keluar terharu air mataku, kubilang akulah orang yang paling miskin dan paling bahagia. Karena di samping bukan mengandalkan keadaan aku bisa sampai dari Medan ke Palangkaraya, dari mengandalkan utang. Yang kedua, bukan karena ada keadaan kami supaya bisa anak ini sekolah sama wisuda. Itu yang bikin aku mengucapkan kata-kata itu. Jadi yang ketiga, kupikirkan lagi, nggak nyangka. Sebab aku rasakan akhir-akhir ini jualan kami tidak seperti sebelumnya. Makin hari makin merosot, makin hari makin merosot. Belum lagi cuaca nggak menentu. Jadi campur aduk lah semua perasaan. Antara bahagia, sedih. Makanya aku putuskan sama anaknya. Aku bilang kemarin, aku nggak usah lagi balik ke kampung. Lebih baiklah cari kerja di Palangkaraya. Kupikirkan daripada balik lagi nanti ke Sumatera, di kampung pun nggak pasti kerjanya. Kedua, dari mana nanti ongkos balik lagi, itu yang kupikirkan. Oke. Berarti Cassandra, kamu pernah ada sempat yang ngeremehin nggak?
sempat ada yang ngeremehin. Dan itu pun keluar bukan ke saya langsung disampaikan, tetapi ke orang tua saya. Oh ya? Gitu. Apa bicaranya? Jadi dulu itu di tahun 2022 itu tahun paling terpuruk bagi kami. Sama sekali di tahun itu selama 1 tahun penuh orang tua kami nggak pernah ngirim bahkan uang kos. Kami yang cari berjuang. Jadi di situ juga orang dari kampung juga ngelihat situasi orang tua saya. Jadi mereka heran, yang ngapainnya anak kalian di perantauan sana? Apa yang dikerjain mereka? Kok bisa mereka masih bertahan kuliah? Itu apa yang kamu lakuin? Saya itu jualan, Kak. Jualan, cari usaha gitu. Tapi pikiran mereka itu kami kayak yang enggak. Pekerjaan yang keluarga enggak. gitu ya? Bukan, maksudnya... Oh, pekerjaan yang enggak? Iya, untuk cewek yang enggak gitu, Kak. Oke. Mereka mikirnya kami gitu, karena kami 2 di sini, cewek bersaudara. Satunya abang saya. Oke. Ya, kita lihat bagaimana sebenarnya perjalanan kamu juga nggak gampang. Iya. Tapi saat kamu sekarang sudah menjadi sarjana, mungkin orang yang melihat atau menyaksikan itu ya setelah kamu sudah menggunakan toga aja. Iya. Ya kan? Tapi perjuangan, air mata, capek, lelah, pikiran habis, terkuras, mereka nggak pernah tahu sebenarnya. Tapi secara pribadi kamu pernah nggak ngerasa malu dengan kerjaan Bapak? Enggak, sama sekali enggak pernah malu. Bangga banget malah. Pernah kamu ngucapin sesuatu sama Bapak? Sebenarnya jarang sih kami itu ngomong yang intim tentang perasaan. Tetapi sama-sama ngerti lah gitu. Coba sekarang, kalau seandainya aku kasih kesempatan untuk bicara tentang perasaan kamu. Yang belum mungkin gak pernah Bapak dengarkan dari ucapanmu langsung. Apa yang kamu mau sampaikan? Tatap Bapaknya. Pak. Pak, makasih banyak. Dari kecil aku tahu Bapak udah berjuang untuk hidup Bapak. Dan sekarang setelah Bapak mulai menikah kemarin, sampai sekarang berjuang untuk kami anak-anakmu. Bapak adalah sosok yang paling hebat. Manusia yang paling hebat, superhero, lebih malah. Pak, terima kasih Pak, sudah berjuang. Aku nggak bisa bilang kata-kata yang manis, tapi aku sayang sama Bapak. Sebenarnya aku nggak rela Bapak kerja lagi, ngeliat keadaan Bapak kayak gini. Aku sebenarnya nggak rela lagi, tapi Bapak bilang, ayo kita sama-sama kerja untuk sekolahkan adikmu, kata Bapak gitu. Di situ aku terima kasih sekali sama Tuhan. Ternyata Bapakku nggak membebani aku langsung, tapi Bapakku membantu juga. Nggak ngasih aku sebagai tulang punggung langsung, tetapi Bapakku mau sama-sama berjuang lagi. Pak, makasih. Semoga Tuhan memberkatimu. Pak, sekarang udah punya anak yang sarjana. Apa yang ingin Bapak sampaikan untuk Cassandra? Seperti kata Sandra, aku bangga sama dia. Dan aku percaya. Sebab kemarin setelah dia wisuda, langsung tanggung jawab itu aku bilang sama dia. Aku belum mau membebankan tanggung jawab sama kau. Karena abangmu sama adikmu masih membutuhkan finansial atau dana. Soalnya abangnya masih semester 8. Mau menyusun skripsi lagi. Adiknya semester 6. Sama-sama di Unpar, Universitas Palangkaraya. Terus adiknya yang terus anakku yang keempat masih SMA kelas 2. Terus yang paling bungsu SMP kelas 2. Jadi kami itu, saya pribadi 4 lagi tanggungan yang paling berat. Jadi aku berjanji kalau diizinkan Tuhan, kalau kuhitung mulai dari si bungsu sampai abangnya, masih beban saya kalau hitung-hitung panjang waktunya, minimal 10 tahun lagi aku masih berjuang supaya ku tengok si bungsu seperti kakaknya. Itu harapan saya. Amin. Amin. Ya, semua yang pasti doa terbaik dari Bapak, seorang ayah yang tulus gitu untuk anak-anaknya. Ya, Tuhan pasti punya rencana dan jalannya masing-masing. Tapi dari cerita Cassandra ini menjadi inspirasi banyak orang sebenarnya. Kita jangan malu dengan apapun pekerjaan ayah kita. Karena setiap orang tua, baik ayah ataupun ibu, pasti mereka punya caranya masing-masing untuk memikirkan anaknya. Gitu ya. Dan ini bisa menjadi inspirasi banyak orang. Sama kayak keluarga yang satu ini, Papa ganteng yang gantengnya juga nurun ke anaknya. Kita panggil ini dia, Ari Wibowo dan Marco Wibowo.
kasih. Mana kira-kira? Gimana? Iya, oh bergeser boleh. Ya, oke. sebelah situ. Son. Iya. Karena sebelah situ. Yes. Mau ngapain? Ini mana dulu sini? Marco Wibowo menyita perhatian karena aksi catwalk-nya ketika jadi model. Aku punya tayangannya, ini dia. Itu kemarin show di Plaza Indonesia Fashion Week ya, Man Fashion Week ya. Ya. Oke, yang ngajarin kamu catwalk siapa sih? Dulu J. Ryan, dan aku juga di mentor sama papa, sama uncle yang dulu juga model. Tapi pertama aku ambil kelas sama J. Ryan dulu. Oh. J. Ryan, presenter cuap-cuap Iya kan. betul. Jirayu. Jirayan kok Jirayu? Emang kamu suka model? Suka Ben. model gitu? Oh suka dong? Ben, maaf. Dia bilang jirayut kacanya. Jirayut. Benernya apa? Jirayut kan? Jirayan. Jirayut. Oke. Emang Jalannya beda. karena kemauan kamu sendiri atau memang arahan dari papa mama gitu? Kemauan aku sendiri, tapi karena aku lihat papa dulu pas 14 juga model catwalk, dan aku juga lihat uncle aku, dan aku juga dimau juga. Tapi kamu tahu nggak papa kamu tuh bintang top loh? Tahu dong. Model top loh. Iya kan? Tahu. Tuh, jadi kayak kepengen kayak papa Ari, gitu ya. Iya. Ari Wibowo. Terus? Ya model dulu. Apaan sih? Enggak, kan gue Ari Wibowo. Nanya gue pikir. Iya kan? Ari Wibowo katanya punya saudara kembar, Hadi Wibowo, betul? Beda. Andi Wibowo bukan. Tapi gimana? Pak, Bapak boleh ketawa ya Pak, jangan sedih-sedih kali ya Pak. Iya. Boleh lah. Sedihnya udah selesai, sekarang ketawa, nanti pulang sedih lagi ya Pak ya. Tawa-tawa dulu lah Pak lah ya. Kita hibur bapak ya Hibur Pak ya. dulu lah. Oke, tapi gimana reaksi Mas A dari papa ya lihat aksi Marco? Bangga banget, tapi tentunya naluri seorang ayah pasti keluar, apalagi kan juga aku mantan model juga kan. Iya. Jadi waktu lewat aku bilang, Mas Ari nonton? Nonton, itu makan ada suaranya. Ari bangga Marco banget. gitu, Iya, kan dari situ ada. Jadi ya inilah bangga lah kita ngeliat anak kita sendiri kan. Seneng ya. Iya. Kenapa? Ari bangga banget. Iyalah sebagai bapak kan. Anaknya Mas Ari itu namanya kayak simbol amplop ya. Perangko. Beda. Beda. Marco sama Franco beda. Tawa aja lah Pak. Banget. Tawa aja. Iya. Ngapain buka sendal? Panas ya. Sendiri. Lu sama aku gemes banget. Tiap aku ngomong. Nih mohon maaf nih. Baru satu segmen udah kena gini 5. Apa? Mohon maaf. Nih, aku juga pakai biru. Tapi aku kan kelihatannya casual. Kamu biru atau sampai bawa kayak jin malah. Built-in. Bukan Bukan built-in, ini bercanda. Gila built-in lo. Iya. Bilin obat pusing. Panadol. Ketawa Pak. Ketawa. Jadi bapak mesti ketawa gimana sih gini-gini? Iya. Bapak harus enjoy ya Pak ya, enjoy. Gue kalau ngeliat Ari Wibowo sama Marco. Siapa sih namanya? Marco. Marco. Oh, Marco. Kejauhan makanya Franco. Aku nih Ben, sejak usia 61, Ya. telingaku tuh agak saliwang. Agak saliwang, bener. Ya udah. Ini kalau ngeliat Ari Wibowo, gue perhatiin dari tadi. Ini kayak ngeliat sama anaknya ya. Kayak ngeliat, Adik. Sama anak ini kayak ngeliat gue sama Onyo, ngerti gak sih? Kita kembali selang satu ini tetap di Brownies Obrolan Manis.